Series ini dimulai dengan seorang perempuan yang bernama Ji-young. Hari ini ia akan kedatangan seorang pelanggan, ya karena Ji-young ini perempuan yang sering menjual jasa hiburan untuk para pria hidung belang. Setelahnya, pelanggan yang dimaksud datang, pria ini bernama Hyung-soo. Pada saat itu juga Hyung-soo langsung tertarik pada Ji-young karena melihat perawakan Ji-young yang sesuai tipenya. Mereka berdua berbincang beradu harga. Ji-young menawarkan dirinya dengan harga $1.000 karena dirinya baru berumur 18 tahun dan ia masih perawan. Namun ketika ia SMA, Ji-young dilecehkan oleh gurunya hanya dengan jari saja. Mendengar sedikit cerita Ji-young tersebut, akhirnya Hyun-soo sepakat untuk bertransaksi. Namun sebelum kesepakatan itu terjadi, Hyun-soo menawar Ji-young dengan harga $170 dan Ji-young pun menyanggupinya. Ketika mereka berdua akan bersiap-siap, di sini Hyun-soo menanyai kembali Ji-young tentang tempat sekolahnya. Dan di sini Ji-young menyebutkan salah satu nama sekolah. Namun tetapi Hyun-soo langsung marah pada Ji-young ya karena Ji-young telah berbohong. Hyun-soo menyadari bahwa seragam yang Ji-young gunakan berbeda dengan nama sekolah yang Ji-young sebutkan. Pada akhirnya Hyun-soo menurunkan harga menjadi $70 saja. Singkat cerita, Hyun-soo bersiap-siap untuk membersihkan badannya terlebih dahulu. Di sini Ji-young mengangkat kembali telepon dari salah satu pelanggannya yang lain. Ji-young mengatakan kepada pelanggan itu untuk datang di malam hari saja. Setelah itu, Ji-young pergi ke salah satu ruangan. Ternyata di ruangan itu banyak sekali perempuan yang sama menjalankan pekerjaan ini. Ji-young mengatakan pada atasannya yang bernama Hisuk bahwa dirinya akan mendapatkan kembali pelanggan. Mendengar itu pun Hisuk langsung marah ya karena Ji-young tidak mengabari terlebih dahulu padanya untuk menerima pelanggan. Setelah mendengar itu, Ji-young pergi begitu saja. Dan ketika kembali ke kamar motel sebelumnya, terlihat sudah banyak beberapa orang yang berkumpul. Ternyata Ji-young adalah sindikat mafia jual beli organ. Orang-orang di sana berkumpul untuk menyaksikan lelang organ tubuh yang akan segera dimulai. Terlihat Hyun-soo yang tubuhnya diikat merasa ketakutan, apalagi Hyun-soo mendengar orang-orang di luar membahas tentang jual beli organ. Lelang pun dimulai. Di sini Ji-young memulai dengan melelang organ ginjal dengan membuka harga $50 dan Ji-young menanyakan apakah ada yang sanggup membeli dengan harga tinggi. Setelahnya ada seorang pria bernama Guk yang sanggup membeli dengan harga $120. Ji-young menanyakan apakah ada yang lebih tinggi lagi. Dan ternyata orang-orang di sana tidak berani memberikan harga di atas $120. Itu artinya Guk berhasil membeli ginjal dengan harga $120 dalam pelelangan ini. Namun ketika Guk akan melakukan pembayaran ternyata uangnya kurang. Tentu saja situasi di pelelangan menjadi sedikit tegang. Pada akhirnya Ji-young memberitahu pada orang-orang ini bahwa jika uang mereka kurang, mereka bisa mengambil pinjaman dengan tenor 7 hari dan jaminannya adalah organ tubuh. Dan semua orang-orang di sini tertarik untuk mengambil pinjaman tersebut, termasuk Guk yang ingin membeli ginjal untuk ayahnya. Setelah itu ada seorang pria bertanya tentang umur Hyun-soo. Ji-young segera merogok saku Hyun-soo, namun setelah ia membuka dompet tersebut, Ji-young terkejut karena ternyata Hyun-soo adalah seorang detektif. Ji-young menghampiri Hisuk dan mengatakan padanya bahwa Hyun-soo adalah seorang detektif. Tentu saja Hisuk terkejut, namun mau bagaimana lagi, Ji-young harus melanjutkan pelelangan ini. Hisuk berjanji jika kedepannya ada masalah, Hisuk akan bertanggung jawab. Dan pada akhirnya Ji-young melanjutkan pelelangan ini, namun tiba-tiba guncangan terjadi. Motel ini runtuh, semua orang yang ada di dalam tertimpa reruntuhan, dan Hyun-soo yang diikat pun juga ikut terjatuh. Setelah beberapa orang sadar, di sini Guk menghampiri Ji-young dan menanyakan tentang ginjal yang telah ia beli. Ji-young yang mendengar Guk menanyakan ginjal di situasi seperti ini pun kesal. Ji-young memberitahu Guk untuk menanyakannya saja pada keamanan yang tadi berjaga di atas. Namun setelah Guk bertanya, para penjaga itu juga kesal, dan pada akhirnya Guk didorong ke dalam sebuah lubang. Setelahnya Ji-young mengatakan pada Hisuk agar bekerja sama. Mumpung situasi sedang kacau, Ji-young mengajak bekerja sama untuk mencuri uang sang bos. Hisuk yang tidak terima dengan kerja sama ini langsung mendorong Ji-young ke dalam lubang yang sama. Ji-young terjatuh ke dalam sebuah kolam. Sebelum ia mati tenggelam, ada seorang pria berbadan kekar yang menyelamatkannya. Ternyata orang ini adalah anak buah sang bos yang bernama Guan, dan di sini Guan mengatakan pada Ji-young bahwa dirinya akan mendapat giliran untuk dibunuh.
Namun entah kenapa, Guan bertengkar dengan temannya yang bernama Min, dan kesempatan ini dimanfaatkan Jiong untuk melarikan diri. Jiong mencoba membuka pintu ini, namun usahanya percuma saja karena pintu ini dikunci. Dan tiba-tiba ada Guan menghampiri Jiong dan mengatakan bahwa Jiong tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Ya, karena hanya bos saja yang memiliki kuncinya. Di sini Jiong mencari akal untuk mengelabui mereka dengan mengatakan bahwa bos akan dibunuh oleh Hisu. Namun percuma saja Min dan Guan tidak terkecoh. Hingga pada akhirnya ada orang yang jatuh lagi ke kolam itu. Min dan Guan langsung menarik orang yang terjatuh tersebut. Dan ternyata orang itu adalah Yunsu. Tentu saja Jiong yang melihat kesempatan ini langsung mencari akal untuk melarikan diri. Ia pergi ke sebuah ruangan dan membuat salah satu mesin penggiling manusia macet. Min dan Guan yang mengetahui itu langsung panik ya, karena jika mesin penggiling itu rusak, Min dan Guan akan dihukum oleh sang bos dan mereka berdua pun pergi. Setelah kepergian Min dan Guan, Jiong menghampiri Hyunsu untuk mengajaknya bekerja sama. Jiong mengatakan akan melepaskan ikatan Hyunsu jika Hyunsu mau membantunya naik ke atas lubang ventilasi. Tentu saja Hyunsu yang mendengar tawaran itu langsung tertarik. Mereka berdua pun mengendap secara perlahan untuk menuju ke tempat ventilasi. Setelahnya, Jiong dibantu Yunsu untuk masuk ke dalam lubang ventilasi tersebut. Pada akhirnya Jiong berhasil masuk, namun ketika Yunsu membuka pintu ini, pintunya masih dikunci. Dan tiba-tiba Min dan Guan mendengar sebuah pengumuman tentang bos mereka yang telah meninggal. Tentu saja Min dan Guan marah dan menyangka bahwa pelakunya adalah Yunsu. Min dan Guan menghampiri Yunsu dan mencoba untuk menghabisinya. Namun tiba-tiba ada Guk yang muncul menghajar Min dan Guan dengan sebuah kapak. Dan pada saat itu juga pintu itu langsung dibuka oleh Jiong. Ketika di dalam, Yunsu marah pada Jiong kenapa dirinya sangat lama sekali membuka pintu itu. Ya, karena nyawanya hampir saja melayang di luar sana. Dan Yunsu mengatakan bahwa dirinya sudah menghabiskan uang yang banyak untuk datang ke tempat ini. Namun Jiong tetap acuh mendengar omelan itu. Yunsu langsung menghampiri Guk dan Yunsu sangat berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawanya tadi. Setelah itu Guk tidak banyak bicara dan ia memberikan pakaian agar dipakai oleh Yunsu. Di sini Guk memberitahu Yunsu bahwa dirinya telah membeli ginjal Yunsu. Tentu saja Yunsu marah ya karena dirinya tidak merasa menjual organnya. Ya, pada akhirnya mereka berdua berkelahi. Jiong yang menyadari Yunsu dan Guk sedang berkelahi memanfaatkan ini untuk kabur. Tentu saja Yunsu menyudahi perkelahian ini karena ia sadar Jiong telah meninggalkannya. Yunsu melihat sebuah jalan yang digunakan Jiong untuk melarikan diri. Di sini Guk membahas kembali tentang ginjal Yunsu yang telah Guk beli. Tentu saja Yunsu frustasi dengan Guk yang selalu membahas tentang ginjal. Yunsu meminta agar mereka berdua memikirkan jalan keluar dulu untuk selamat dari tempat ini. Mereka berdua melihat seorang wanita yang jatuh dari lantai atas. Terlintas di pikiran Guk untuk mencari jalan keluar dari atas sana. Setelahnya Guk naik, ia menjulurkan sebuah kain agar Hyunsu bisa naik ke atas. Setelahnya Hyunsu dan Guk melihat kembali ada orang yang jatuh dari atas. Mereka berdua mencoba melihat apa yang terjadi. Namun sayangnya ada seorang mafia yang melihat mereka berdua. Pada akhirnya Hyunsu dan Guk lari untuk bersembunyi. Ketika ia mencoba salah satu pintu, untungnya pintu tersebut tidak terkunci. Hyunsu masuk ke dalam, namun ketika Guk akan masuk ia mencoba menahannya. Beberapa saat kemudian pintu kamar Hyunsu didobrak oleh Guan sambil membawa sebuah kapak. Ketika Hyunsu akan dihabisi, untung saja ada Min yang memanggil Guan untuk segera menuju ke arahnya karena Min sudah berhasil menemukan jalan untuk masuk ke ruangan sang bos. Sementara di sisi lain, Guk yang terkulai lemas karena dihajar oleh Guan sebelumnya mencoba memanggil Hyunsu agar melanjutkan pelarian mereka. Tentu saja Hyunsu langsung menghampiri Guk dan di sini Hyunsu malah mengajak Guk untuk berkelahi karena dirinya muak kepada Guk yang selalu membahas tentang ginjalnya. Ketika mereka berdua berkelahi, Hyunsu mendaratkan pukulannya dengan keras yang mengakibatkan Guk jatuh ke dalam lubang. Hyunsu minta maaf pada Guk karena dirinya tidak sengaja membuat Guk terjatuh. Setelah menyadari bahwa perkelahian itu selesai, Jiong pun menghampiri Hyunsu. Jiong memberikan jaket milik Guk agar Hyunsu gunakan. Pada saat itu juga ada seorang perempuan yang jatuh dari lantai atas. Mereka berdua menghampiri perempuan itu dan membawanya ke dalam kamar. Sebelum kematiannya, ia menjelaskan kepada Hyunsu dan Jiong bahwa Isuk memerintahkan para anggota mafia untuk memburu setiap orang yang tersisa. Bahkan para anggota mafia itu akan diberikan imbalan untuk setiap telinga korban yang dipotong. Dan setelah menjelaskan itu, perempuan ini pun meninggal dunia.
karena kehabisan banyak cairan merah akibat banyaknya luka tusuk di perutnya. Pada saat itu juga muncul seorang anggota mafia sambil membawa sebilah pisau. Tentu saja Ji-young dan Hyun-soo menghindar. Anggota mafia ini pun langsung memotong telinga perempuan tadi. Setelahnya ia mengatakan bahwa ia akan pura-pura tidak melihat mereka berdua. Ketika pria itu akan kabur, Ji-young menghampirinya dan menendangnya agar jatuh ke dalam lubang. Ji-young dan Hyun-soo memasuki sebuah kamar yang di temboknya itu ada sebuah lubang pembuangan mayat. Di sini Ji-young menjelaskan pada Hyun-soo bahwa lantai 3 adalah gudang dan lantai 4 adalah ruangan bos. Hyun-soo yang mendengar itu memberitahu Ji-young bahwa orang yang disebut mereka bos sudah mati terbunuh. Ya, karena Hyun-soo mendengarnya ketika Hee-suk membuat pengumuman. Ji-young pun tidak percaya, ya karena Ji-young sadar bahwa Hee-suk tidak mungkin membunuh sang bos karena Hee-suk tidak mengetahui tempat sang bos menyimpan uangnya. Ji-young menjelaskan lagi bahwa dirinya adalah orang yang sangat lama kenal dan bekerja pada sang bos. Itu sebabnya Ji-young tahu persis di mana tempat menyimpan uang tersebut. Ji-young meminta agar Hyun-soo bekerja sama dengannya, ya karena nanti uang itu akan dibagi dua dengan adil. Setelah mendengar itu, Hyun-soo dan Ji-young pun sepakat. Namun tetapi ketika mereka berdua memasuki dan sampai di lubang itu, mereka berdua ditarik oleh beberapa orang. Dan yang menarik Ji-young dan Hyun-soo adalah orang-orang yang kemarin mengikuti pelelangan organ tubuh. Mereka semua langsung mengikat Ji-young dan Hyun-soo. Ya karena mereka kira Hyun-soo dan Ji-young berkomplot dengan para mafia. Tentu saja Ji-young mengelak dan menjelaskan bahwa Ji-young berada di pihak mereka. Ji-young menjelaskan bahwa ada orang yang bernama Hee-suk dan mafia lainnya telah berkhianat pada bos mereka. Namun percuma saja orang yang membawa pisau ini tidak percaya dengan Ji-young. Itu karena mereka melihat ketika pelelangan Ji-young berbicara dengan Hee-suk. Ketika mereka sedang menanyai Hyun-soo, tiba-tiba Ji-young mempunyai sebuah ide dan memanggil Hyun-soo dengan sebutan detektif. Hyun-soo yang menyadari bahwa Ji-young memiliki rencana akhirnya pura-pura marah padanya. Setelahnya Ji-young mengatakan pada orang-orang ini bahwa mereka berdua adalah polisi yang sedang menyamar. Dan Ji-young mengatakan bahwa tim bantuan dari kepolisian akan segera datang. Tentu saja mereka tidak langsung percaya dengan perkataan Ji-young itu. Pada akhirnya salah satu dari mereka mencoba mencari kartu identitas Hyun-soo. Dan betapa senangnya mereka karena mereka sekarang tahu bahwa Hyun-soo adalah seorang detektif. Namun pria yang membawa pisau ini tetap tidak percaya. Lalu salah seorang di sana menunjukkan anggota mafia yang mereka sekap di sebuah kamar. Ia bernama Park karena pria itu sebelumnya mengincar telinga mereka. Dan akibat itu pun beberapa orang di sana saling menyalahkan satu sama lain dan berselisih. Kenapa perempuan tersebut malah memperlihatkan mafia itu pada Ji-young dan Hyun-soo. Hingga pada akhirnya tersisalah dua orang saja. Pria ini mengatakan bahwa ia akan membunuh Ji-young jika Hyun-soo tidak bisa membuktikan bahwa dirinya adalah polisi. Hyun-soo yang saat itu mulai terancam berpura-pura ingin meminta bantuan di lantai bawah. Tentu saja pria ini mempersilahkannya, tapi Hyun-soo hanya diberi waktu beberapa menit saja. Dan di saat Hyun-soo menuruni lubang itu lagi, ia membuat sebuah senjata seadanya. Lalu ketika Hyun-soo sedang mengendap untuk melihat situasi, ia terkejut karena Guk ternyata masih hidup. Tanpa pikir panjang, Hyun-soo langsung kabur setelah melihat Guk. Hyun-soo masuk ke dalam kamar dan meminta maaf pada Guk karena ia telah membuat Guk jatuh ke dalam lubang. Guk yang sama sudah muak dengan Hyun-soo berjanji akan membunuhnya dan akan mengambil ginjal Hyun-soo. Namun pada saat itu ada anggota mafia yang menghampiri Guk. Ketika Guk sedang berkelahi dengan gangster itu, Hyun-soo melempar senjatanya untuk membantu Guk, yang mana pada akhirnya Guk berhasil membunuh anggota mafia itu dengan brutal. Setelahnya Hyun-soo menghampiri Guk untuk berhenti mengejarnya, ya karena tadi Hyun-soo telah membantu Guk. Namun Guk di sini malah menangis dan menjelaskan pada Hyun-soo bahwa ia sangat butuh ginjal itu. Sebenarnya Guk telah mendonorkan ginjalnya pada sang ayah, namun apa boleh buat ginjalnya tidak cocok pada sang ayah. Setelah mendengar itu, Hyun-soo mencoba untuk mengelabui kembali Guk. Hyun-soo mengatakan akan memberikan ginjalnya dengan sukarela jika Guk mengizinkan Hyun-soo untuk menyelamatkan temannya di lantai 3. Setelah itu, pada akhirnya Guk sepakat. Di sini Hyun-soo meminta agar Guk menunggunya di lantai 4. Ya karena Hyun-soo akan menyelamatkan temannya terlebih dahulu di lantai 3. Guk meminta agar Hyun-soo menepati ucapannya. Hyun-soo langsung memberikan plastik yang berisi potongan telinga agar Guk bawa ke lantai 4. Ya karena telinga itu bisa digunakan Guk untuk menyamar menjadi anggota dari mafia itu.
Singkat cerita, ketika Hyunsu tiba di lantai 3, ia melihat bahwa beberapa orang di sana telah dibantai. Hyunsu hanya melihat satu orang perempuan saja, yaitu Hyun Arin. Hyunsu menanyakan kemana temannya yang sebelumnya diancam. Lalu Arin memberitahu Hyunsu bahwa Jiyoung bersembunyi di dalam kamar mandi itu. Hyunsu pun masuk dan Hyunsu menanyakan kepada Jiyoung bagaimana ceritanya beberapa orang di sana mati terbunuh. Dan Jiyoung pun menjawab bahwa orang-orang itu dibantai oleh Arin. Setelahnya, Jiyoung meminta bantuan pada Hyunsu agar cepat membantunya mengangkat Tuan Park. Jiyoung punya rencana untuk bersembunyi sementara di kamar Park. Singkat cerita, setelah Hyunsu dan Jiyoung tiba di kamar Park, di sini Park langsung memberitahu Jiyoung untuk membawa senjatanya yang ia simpan di dalam kulkas. Setelah mengatakan itu pun, Park mengembuskan napas terakhirnya. Dan setelahnya, Jiyoung menjelaskan bahwa sebenarnya Jiyoung merencanakan pencurian uang si bos dengan pria bernama Park itu. Namun, takdir berkata lain. Sekarang Jiyoung harus menghadapi situasi rumit bersama Hyunsu. Setelah itu, Jiyoung pun menambahkan bahwa dirinya telah di sini selama bertahun-tahun. Ia tidak bisa kabur dari kekangan sang bos, ya karena di kepalanya dipasang sebuah chip yang menyulitkannya untuk melarikan diri. Lalu Jiyoung memasukkan peluru pada senjata Park, dan peluru tersebut hanya berjumlah 6 saja. Ketika Jiyoung sedang memasang peluru, tiba-tiba terdengar langkah kaki dari atas sana. Tentu saja mereka berdua langsung bersiap. Hyunsu mencoba membuka lubang ventilasi tersebut, lalu muncullah salah satu anggota mafia dan Hyunsu pun langsung menariknya. Hyunsu mengikat orang ini dan sebelum itu Jiyoung menanyakan berapa jumlah orang yang tersisa di lantai atas sana. Orang ini menjawab bahwa hanya tersisa 6 orang saja. Setelah itu Hyunsu menutup mulut dan mata pria ini dan selanjutnya Hyunsu dibantu oleh Jiyoung untuk melekatkan buku-buku di perut Hyunsu agar bisa menahan tikaman pisau dari para mafia. Jiyoung kembali bercerita bahwa dirinya pernah masuk penjara remaja pada saat masih sekolah. Tentu saja Hyunsu menanyakan apa penyebab yang membuat Jiyoung masuk ke dalam penjara. Dan Jiyoung pun mengatakan bahwa dirinya telah membunuh gurunya yang dulu pernah melecehkan dengan jari. Hyunsu yang mendengar itu pun bergidik ngeri. Jiyoung dan Hyunsu tetap dalam misinya, yaitu membunuh bos dan membawa kabur uangnya. Hyunsu memakai celana dan jaketnya. Jiyoung memberikan tas untuk Hyunsu, ya karena nantinya itu akan digunakan untuk menyimpan uangnya. Singkat cerita, Hyunsu dan Jiyoung sudah tiba di lantai 6. Mereka melihat banyak sekali mayat tergeletak. Jiyoung dan Hyunsu berjalan mengendap menuju ruangan si bos. Ketika bel pintu ditekan, ada seorang pria yang keluar. Tanpa basa-basi, Jiyoung langsung menembaknya. Dan tak sampai di situ, Jiyoung menembaki lagi para anggota mafia itu satu persatu. Dan betapa terkejutnya Hyunsu dan Jiyoung karena mereka berdua melihat Guk ternyata masih hidup dan sekarang ia sedang menyandra sang bos. Guk mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa pada Hyunsu yang telah menipunya beberapa kali. Di saat itu juga Hisuk muncul dari bawah meja dan mengatakan bahwa sang bos tidak mau buka mulut tentang uang tersebut. Setelahnya Hisuk mengatakan pada Hyunsu bahwa Jiyoung telah menipunya, ya karena Jiyoung sebenarnya tidak tahu di mana sang bos menyimpan uang itu. Hisuk meminta agar Hyunsu bekerja sama dengannya dan Hyunsu harus membunuh Jiyoung. Dan Guk pun tiba-tiba mengatakan agar Jiyoung membunuh Hyunsu saja karena dirinya sudah muak dengan Hyunsu yang selalu menipunya. Tentu saja Jiyoung bingung harus menembak siapa, ya karena untuk saat ini pelurunya hanya tinggal tersisa satu. Guk mulai menghitung mundur. Lalu pada akhirnya Jiyoung memilih untuk menembak sang bos saja. Hisuk yang menyadari peluru Jiyoung habis, ia langsung mencoba menyerang Jiyoung. Namun untungnya ada Hyunsu yang membantu menghajar Hisuk. Setelah Hisuk terkapar, Jiyoung langsung menikam Hisuk berkali-kali. Hyunsu yang melihatnya meminta agar Jiyoung berhenti menikam. Lalu Hyunsu mencoba merogok beberapa saku sang bos untuk mencari apakah ada sebuah kunci atau tidak. Namun pada saat itu Hyunsu menyadari bahwa bos pecandu zat terlarang. Hyunsu melihat beberapa bekas suntikan di tangan sang bos. Jiyoung yang mendengar itu langsung menghampiri sang bos dan Jiyoung memotong satu lengan sang bos untuk digunakan membuka brankas. Setelah terbuka, Jiyoung melihat banyak sekali morfin di sana. Hyunsu menanyakan untuk apa Jiyoung membawa morfin itu. Lalu Jiyoung menjawab untuk kedepannya morfin ini bisa membantu mereka berdua melarikan diri. Lalu Guk meminta tolong agar Hyunsu dan Jiyoung menyelamatkannya, ya karena Guk sangat merasa lemas karena telah kehilangan banyak sekali darahnya.
Namun Hyunsu menolak dan mengatakan pada Guk bahwa sampai kapanpun Hyunsu tidak akan memberikan ginjal itu pada Guk. Itu berarti Guk tidak akan diselamatkan. Jiyoung yang sudah tahu bahwa sang bos menyimpan uangnya di ventilasi langsung mencoba membukanya dengan potongan tangan sang bos. Hyunsu ikut membantu agar ventilasi tersebut terbuka. Dan betapa senangnya mereka berdua karena benar uang tersebut berjatuhan dari atas ventilasi. Guk mengatakan agar Hyunsu dan Jiyoung membawanya jika ingin keluar dari tempat ini. Namun Jiyoung dan Hyunsu mengabaikan Guk. Mereka berdua sibuk untuk memasukkan uang-uang itu ke dalam tas yang mereka bawa. Sebelum Jiyoung pergi, ia memberikan morfin pada Guk. Lalu Hyunsu dan Jiyoung pun lompat ke dalam lubang untuk menuju sebuah kolam di lantai bawah. Ketika mereka sampai, Jiyoung menarik sebuah tuas untuk membuka saluran pembuangan air di dalam kolam itu. Setelahnya, mereka berdua pun masuk ke dalam kolam. Dan ternyata saluran itu berakhir di sebuah sungai. Mereka berdua pun segera menepi dari sungai ini. Namun ketika sampai, mereka berdua terkejut ketika melihat Guk yang sudah ada di tempat ini. Hyunsu menanyakan bagaimana Guk bisa sampai ke tempat ini. Dan Guk menjawab bahwa sebelumnya ia telah menggunakan morfin yang Jiyoung berikan. Dan Guk mengatakan agar Hyunsu memberikan ginjalnya. Hyunsu mencoba mengabaikannya, apalagi ketika Hyunsu mendapati bahwa sekarang HP-nya mendapatkan sinyal. Hyunsu mengatakan bahwa ia akan meminta bantuan pada tim polisinya. Jiyoung menyela dan mengatakan bahwa ia tahu sebenarnya Hyunsu bukanlah seorang detektif. Namun Hyunsu membantah perkataan Jiyoung itu. Hyunsu mencoba mengalihkan pembicaraan yang mana ia menanyakan setelah ini Jiyoung akan kemana. Dan Jiyoung menjawab bahwa dirinya akan ke Seoul untuk membunuh pendeta yang dulu pernah menjualnya. Terlihat di sana Guk berjalan sempoyongan dan terus mengikuti Hyunsu dan Jiyoung. Hingga malam pun tiba, mereka masih saja mencari jalan. Lalu mereka dikejutkan dengan tembakan dari seorang perempuan. Dan tembakan tersebut naasnya mengenai Guk yang tidak bisa menghindar. Hyunsu dan Jiyoung bersembunyi. Jiyoung meminta agar Guk mengelabui perempuan itu dan lalu merebut senjatanya. Tentu saja Hyunsu langsung menjalankan aksinya. Hyunsu berteriak bahwa dirinya seorang polisi. Dan perempuan itu pun meminta maaf. Karena dirinya panik temannya tertimpa reruntuhan tembok. Dan perempuan itu meminta agar Hyunsu membantu mengangkat tembok itu. Namun setelah Hyunsu berhasil mengangkatnya, tiba-tiba perempuan itu menodongkan kembali senjatanya. Perempuan ini meminta agar Hyunsu menggendong temannya yang tidak bisa berjalan. Dan perempuan ini mengancam Hyunsu jika Hyunsu tidak menurutinya maka Hyunsu akan dibunuh. Tapi untungnya Jiyoung tiba tepat waktu. Dan Jiyoung muncul dengan Guk yang ternyata masih hidup meskipun sebelumnya Guk terkena tembakan. Jiyoung mengatakan pada perempuan itu bahwa dirinya ingin menukar senjata yang dipegangnya dengan sebuah morfin. Ya, karena morfin bisa membantu menghilangkan rasa nyeri. Lalu setelah itu series pun berakhir. Nah itu dia teman-teman untuk series Bargain ini. Memang sih endingnya sangat menggantung sekali. Dan mudah-mudahan ada season 2-nya ya. Oke, cukup sekian alur ceritanya ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama karakter dan tempat. Dan atas pengeditan yang kurang pas di mata kalian semua. Saya Presdir Pilmin Piu undur diri dan terima kasih.